Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arif Suparwono. Kita dalam pembahasan Primavera Project Management PMS 101 Planning and Controlling. Kali ini kita akan membahas di chapter ketiga, yaitu Define Activity, Step, dan Relationship. Oke, langsung aja kita masuk ke stepnya. Yang di chapter ketiga kita akan ada dua pembahasan, yaitu define activity dan step, kemudian yang 3.2 define relationship. Untuk define activity dan step, silakan teman-teman catat ini atau screenshot supaya pembahasan kita bisa sama ya. Nanti yang ini akan kita masukkan ke Primavera. Silakan catat. Kemudian yang ini adalah default projectnya, ini juga silahkan catat karena nanti kita akan bahas di Primavera, termasuk increment ya. Ini nanti yang saya akan beritahu kenapa 10, kenapa 1 gitu ya. Kemudian define relationship, nah, ini juga silahkan dicatat karena nanti kita akan ketik record di Primavera, termasuk ini successor numbernya ini berapa. Kemudian ini lag-nya silakan dicatat, SS plus 10D apa, ini semua silakan dicatat. Ini 3.2 ya, kita balik lagi 3.2. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, define activity dan step. Kita masuk ke Primavera. Caranya adalah seperti ini ya. Sebenarnya ini saya sudah ketik, tapi kalau teman-teman baru mulai biasanya ini blank kosong gitu ya. Cara memasukkan activity atau membuat request seperti ini adalah cara seperti ini. Di ujung sini ada add. Kemudian kita bisa ketik misalnya begin construction gitu. Nah, untuk membuat ini WPS yang di pojok di kolom kanan, itu caranya adalah klik 2 kali di sini. Kita masukkan kemana nih? Bikin construction tadi. Misalnya kita masukkan ke foundation gitu kan S1 kan foundation kita masukkan. Kemudian activity ID-nya itu sebenarnya otomatis ya. Nah, ini increment yang tadi saya bilang. Nanti kenapa harus 1, kenapa harus 10, ini increment di belakangnya. Ini kita bisa setting di defaultnya. Kemudian original duration kita bisa ketik manual 5, 6, 1 gitu kan. Kemudian tadi adalah tipe activity type. Teman-teman, misalnya ya waktu awal-awal buka Primavera ternyata kolomnya kok beda, kok nggak muncul. Caranya gimana? Kita masuk ke sini, klik sembarangan di sini, klik kanan, klik di sini, klik kanan, terus kolom. Nah ini. Kemudian tadi misalnya kita mau cari apa? Activity type gitu. Kita tinggal Ctrl F, terus kita ketik activity type. Ketemu kan? Kita masukkan di activity di sini. Karena tadi yang kita lihat kan di sini ada activity type original duration ya. Nih, activity type-nya. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Tadi udah tahu ya caranya ya, masukkan WPS-nya gimana. Ini otomatis, ini ketik manual. Nah, cara mengubah ini juga sama nih caranya. Kita klik misalnya construction ini kan start ya. Start milestone, klik di sini start milestone gitu. Atau ada cara lain nih, ada cara lain supaya nggak ketik di sini. Kita lihat dari view, show on bottom, detail. Nah, detail ini kita bisa ubah di sini nih, semua yang ada di ini kita bisa ubah di sini. Misalnya kalau mau ngubah ini WPS, ini kita cari ini di sini. General, ada di general ini WPS, bisa klik di sini gitu kan. Atau bisa dari sini juga bisa klik gitu kan. Kemudian activity ID ini kan, ini bisa kita ubah tuh, bisa 1 lah, bisa 4 gitu. Tapi biarin aja, leave it automatic aja. Kemudian ini manual, kemudian milestone ini kita masuk mengubah activity type di sini, status.
di general activity type di sini gitu kan. Kemudian duration ini manual. Nah kalau milestone itu defaultnya adalah 0, jadi dia sebagai dot aja gitu. Oke, kita hapus dulu. Tadi teman-teman udah tahu caranya ya. Ini silakan ketik besok untuk pembahasan keempat, kelima, chapter 4, chapter 5. Saya harap teman-teman sudah punya ini ya, jadi kita bisa enak bahasnya gitu. Kemudian default, tadi kan saya setting di sini define activity step, yang ini default ya. Tadi ke teman-teman udah catat itu ini duration type-nya dan sebagainya. Nanti ini ada pembahasan tersendiri ya, maksudnya masing-masing ini tuh apa, physical apa, nanti saya akan bahas sendiri. Oh iya, satu lagi ya, nanti untuk yang seperti itu, sorry, kita balik lagi ya biar nggak muter-muter. Kita coba yang bikin defaultnya itu ada di sini, diklik di project, kemudian ini adalah project kita. Nah default itu masuknya di sini nih, ini klik general default di sini. Kalau misalnya kolom teman-teman ini belum ada semua seperti yang terlihat di layar ini, silahkan klik di sini, klik customize. Nah ini bisa dimunculkan semua di sini. Ini kan bisa ke kanan, terus bisa balik lagi ke kiri gitu kan. Nah cara balikin juga seperti ini, klik gitu. Jadi ini untuk memunculkan menu yang ada di bawah sini. Kalau misalnya punya teman-teman kok belum ada ya, biasanya kan kalau masih baru belum terlihat di sini. Nah cara membuat defaultnya, klik di sini default, ini fixed duration and step, physical. Sebenarnya untuk duration type itu macam-macam. Nah seperti ini, nanti akan saya buat video khusus sendiri, kenapa harus duration unit, kenapa harus fixed unit, kenapa harus fixed unit time. Nanti akan ada video terpisah ya, termasuk ini completion type-nya, kenapa harus duration, physical, unit, nanti akan ada sesi sendiri lah mengenai itu. Kemudian kalender yang kita bahas di chapter 2, ini kita bisa setup di sini, kita mau pakai kalender yang mana gitu kan di situ. Kemudian coba kita balik lagi seperti ke sini gitu. Nah sama teman-teman yang tadi kita lihat, yang kolom menu di bawah ini, jika tidak muncul, klik di view, show on bottom, detail, ini di sini muncul. Nah kalau misalnya di sini kan banyak nih, sama nih, misalnya menu di sini tidak muncul, silakan klik di sini, klik customize. Di sini kan banyak successor, predecessor, user define dan lain-lain. Oke, kemudian kita masuk ke relationship. Nah ini silahkan catat teman-teman, ini isinya apa, relationship. Nah cara membuat relationship adalah seperti ini, ada dua cara ya. Cara yang pertama, kita bisa klik di sini, klik di sini. Kalau misalnya nggak ada kolom successor, misalnya kita bisa cari di sini, klik di kanan sini, klik kolom, kita cari successor. Nah kan, terus di kanan kiri masukin ke sini atau dibalikin lagi gitu kan. Nah cara pertama bisa klik di sini, klik. Nah nanti kan muncul nih successor yang mana. Atau bisa cara kedua, nah di relationship, nah di sini kan ada nih successornya berapa gitu. Nah supaya terus ada tipe lain, misalnya ini kan successornya 2. Nah ini kita bisa klik di sini, ini klik lagi, terus ini lagi, klik lagi, nambahi gitu. Atau juga dengan cara kedua, di relationship, kemudian klik ini, terus ini saya nambahi lagi gitu. Saya umumnya sih kita menggunakan ini ya, tidak menggunakan kolom ini karena ini terlalu rumit dan banyak, nanti akan numpuk banyak di sini lah gitu. Kemudian lagnya gitu, ini kan ada lag nih seperti ini, ada lag, ada 10 SS plus 10D ya, ini SS 10D. Nah sorry teman-teman, di dalam pembuatan schedule itu kita punya kaidah khusus ya, jadi nanti akan saya buat videonya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat schedule, maksudnya defaultnya lah.
yang harus dihindari dan yang harus dilakukan. Itu nanti saya akan buat videonya terpisah. Misalnya kayak contoh ini ya, sebenarnya dalam pembuatan schedule itu kita diharapkan tidak membuat activity dengan relationship SS, FF kayak gitu ya. Dan luck itu juga berapa sih luck itu misalnya gini, kita bisa membuat apa namanya fondasi, misalkan nunggu settlement itu kan 28 hari misalnya gitu kan. Lucknya itu harus ada apa namanya, harus ada alasan kenapa dibuat luck itu, status start berapa hari itu kenapa gitu. Itu akan ada pembahasan sendiri dan ada hubungannya dengan risk management. Karena nanti saya juga akan membuat video mengenai primavera risk analysis juga. Jadi membuat primavera itu harus fix, harus firm, harus benar supaya nanti kelanjutannya sampai risk analysis udah benar gitu. Itu kemudian yang tadi terlewat apa ya, activity step. Jadi activity step itu dipakai untuk misalnya set preparation. Nah, set preparation itu akan isinya apa aja gitu. Kita coba cari di sini. Oh, step sudah ada, step sudah ada di sini. Nah, ini sebenarnya kan kita bisa tambahkan di sini misalnya set preparation itu misalnya kita buat clearing and grading gitu kan. Itu step kedua. Terus setelah clearing and grading apa misalnya step kedua, misalnya trenching atau apalah gitu. Ini step. Jadi satu activity ini punya beberapa step. Ini bisa kita di sini gitu. Step itu sebenarnya ada template-nya juga dari sini. Kalau kita sudah membuat, kalau belum membuat belum ada, itu bisa dari di sinilah. Nah ini, step. Nah ini kita bisa membuat step dari sini templatenya. Misalnya kita kalau misalnya engineering itu misalnya ada step misalnya IFR gitu kan. Terus kita buat lagi tuh IFA gitu kan. Kemudian IFC itu bisa kita buat gitu. Kemudian ini juga kita bisa tambahkan itu misalnya weight-nya ya. Saya bisa tambahkan di sini. Ini misalnya IFC itu approval itu weight-nya berapa, misalnya 30% lah berapa gitu kan. Ini kita bisa setup nih IFA approval itu misalnya 30% juga gitu. Kalau ini berarti misalnya IFR approval 40. Ini untuk membuat apa namanya template lah. Tapi kalau belum ada template ya silahkan dibuat di sini. Ini kan bisa ambil template IFR sekian persen gitu, tinggal masukin yang kita setup tadi. Template maksudnya dari sini, kemudian masih aktif di step template. Oke, sekian pembahasan kita di chapter 3 define step activities. Besok kita lanjut ke chapter 4 dan sampai ke chapter 6 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.